Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih memuji, memuliakan, masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian, datang Roh Kudus kau Tuhan. Haleluya Yesus, inilah kehidupan kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Kuasamu mengubah hidupku.
kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat jamahan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa merasakan bahwa Roh Kudus-Mu hadir di kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah ibadah kami ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, bila semuanya dalam kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Bila Tuhan kami umat-umat-Mu ya Bapa, kami rindu Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Bila menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Roh Allah yang bekerja di setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, dan kami mau menyerahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Bila semuanya dalam kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Kami siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengangkat pujian bangkit gereja Tuhan sekarang. Haleluya.
pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Kita masih mau bersorak bagi Tuhan, bahwa ketika Roh Allah ada dalam kehidupan kita, kita akan mau menari seperti Daud menari. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian bila Roh Allah ada di dalam. Bagi Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, bahwa peganglah setiap kehidupan kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Roh-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
nama-Mu yang boleh memberi kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Kami sudah boleh naikkan pujian penyembahan kami. Biarlah kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh diagungkan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, bahkan di setiap ruangan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Buat sebentar firman Allah akan disampaikan bagi setiap kami yang mendengar. Tuhan, urapi telinga, hati dan pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah tanah hati yang terbaik-baik kami boleh siapkan untuk kebenaran firman Allah. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga biarlah isi hati Tuhan boleh disampaikan bagi setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami terima berkat firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Puji Tuhan. Selamat pagi. Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasih oleh Tuhan. Ya, seperti kita sudah merayakan tentang kenaikan Yesus ke sorga, dan sebagaimana kita baca dari kebenaran firman Allah bahwa Yesus naik ke sorga, tetapi Dia berpesan untuk menantikan, ya. Tinggallah tunggu bahwa Dia akan mencurahkan roh-Nya kepada setiap yang percaya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini kita ingin terus belajar kebenaran firman Allah. Mengapa kita terus belajar tentang Roh Kudus, ya? Sebab memang kita perlu Roh Kudus, sebab itu yang dijanjikan oleh Allah. Puji Tuhan. Mari kita buka dulu dalam Efesus 5. Efesus pasal 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat ini berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Roh Kudus sangat penting bagi hidup orang Kristen. Bahkan sejak dahulu Roh Kudus bekerja, ya. Seabadi Allah, begitupun Roh Kudus. Haleluya. Ayat ini berkata, ya, hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Ya. Kalimat ini merupakan kalimat perintah, ya. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita ingat saudara, bagaimana proses penciptaan, ya. Kalau kita lihat coba dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua. Kejadian 1 ayat yang kedua. Kejadian 1 ayat yang kedua. Nanti kita sambung ke pasal 2 ayat 7. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ini berkata, dan Roh Allah melayang-layang, ya, di atas permukaan air, ya. Nah saudara, coba kita lihat juga dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat ini berkata,
dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ini proses awal manusia jadi hidup, saudara. Kalau tidak dihembusi oleh nafas Allah, manusia tetap seperti tadi dikatakan tanah liat yang tidak hidup. Ya, dibentuk dari tanah liat, tetapi dihembuskan dengan nafas Allah. Jadi ini proses awal manusia jadi hidup. Ya, coba saudara lihat juga dalam Kejadian pasal 31 ayat 3. Kejadian pasal 31 ayat Keluaran, salah saudara. Maaf ya. Keluaran pasal 31 ayat 3. Ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ayat ini berkata, aku atau telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Haleluya. Ini yang dialami oleh Besaliel ya dan Aholiab. Bagaimana mereka bisa memiliki sumber hikmat ya, sehingga bisa membangun tabernakel karena roh Allah ada di atas mereka. Haleluya. Ya. Itulah sebabnya kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mengapa tadi dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh? Merupakan satu kalimat perintah supaya kita semua boleh penuh dengan roh. Sebab apabila penuh dengan roh, ya, dikatakan manusia akan hidup. Dikatakan proses awal manusia jadi hidup karena ada roh Allah di dalamnya. Begitu juga kehidupan Besaliel dengan Aholiab, memiliki sumber hikmat karena mereka dipenuhi dengan roh Allah. Sehingga mereka bisa membangun tabernakel. Enggak mudah. Banyak hitungan-hitungan yang ditentukan. Ya, tidak mudah membangunnya. Tetapi karena ada roh Allah di hidup mereka. Haleluya. Jangan takut kalau kita merasa kita ini orang yang tidak pandai, tidak seperti orang-orang lain yang memiliki hikmat yang tinggi. Allah bisa memberikan lewat rohnya. Ya, dia dapat memberikan kepada kita sumber hikmat, ya, karena ada Roh Kudus di dalam kita. Puji Tuhan. Kalau kita melihat juga dalam perjanjian baru, saudara, dalam Matius pasal 1. Tadi kita berbicara tentang perjanjian lama. Matius pasal 1 dalam perjanjian baru mulai dari ayat 20 sampai ayat 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, ayat ini berkata, ya, malaikat berkata kepada Yusuf, ya, bahwa waktu mereka mempertimbangkan untuk meninggalkan, ya, Yusuf mau meninggalkan Maria karena Maria hamil tanpa Yusuf melakukan apa-apa. Tetapi malaikat Allah berkata kepadanya, ya, bahwa Maria mengandung anak, ya, dikatakan yang dari Roh Kudus. Puji Tuhan. Ini menandakan bahwa kelahiran Yesus sebagai manusia juru selamat tadi, saudara, ya, adalah karya Roh Kudus. Ya, adalah karya Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus adalah rencana dan kehendak Allah. Sehingga tadi seperti saya katakan kalimat perintah, hendaklah kamu penuh dengan roh. Karena ini merupakan kehendak Allah.
Roh Kudus sudah dinubuatkan di dalam firman Allah. Dalam kitab Yoel, kalau kita melihat banyak ayat ya, tapi kita perlu juga. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Haleluya. Bahwa Roh Kudus sudah dinubuatkan, ya, bahwa akan dicurahkan. Haleluya. Roh Kudus sudah dijanjikan, ya. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 17. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat selanjutnya, ya, kalau saudara perhatikan, ya, bagaimana ini dijanjikan oleh firman Allah, ya. Coba di ayat 26, saya akan bacakan di ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa ke dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi seseorang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka dia juga akan merasakan, mengalami bagaimana Roh Kudus mengajar kepada dia. Roh Kudus mengingatkan apa yang Yesus pernah katakan lewat kebenaran firman Allah. Selain dia juga memberi hikmat, ya, memberi kemampuan kepada Besalia dan Aholiab untuk dapat melakukan sesuatu yang sulit. Roh Kudus sudah diperintahkan untuk dinantikan, kata ayat tadi, ya. Supaya dinantikan. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat 5. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, ya. Saudara, di ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Roh Kudus sudah diperintahkan untuk dinantikan. Dia akan memenuhi kita, ya. Dia akan memenuhi orang yang menantikannya dan yang merasa perlu, yang ingin dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia akan penuhi. Haleluya. Saudara, apa yang direncanakan dan yang dijanjikan telah digenapi pada hari Pentakosta. Kita baru saja merayakan, nanti kita akan merayakan hari Pentakosta setelah doa 10 hari, ya. Hari ke-50,
hari Pentakosta. Kemarin kita sudah merayakan Yesus naik ke sorga. Setelah itu 10 hari ya, dia menjanjikan, dia memerintahkan untuk Roh Kudus dicurahkan. Haleluya. Ya. Nah, Saudara, kalau kita baca tadi ya di dalam Kisah Rasul 2 pasal 1. Sekarang kita baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Sekarang satu kenyataan di hari Pentakosta. Apa yang direncanakan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah waktu dia akan naik ke sorga, sebelum dia naik ke sorga, sekarang di hari Pentakosta telah digenapi. Dikatakan oleh ayat ini, tiba-tiba turun dari langit, ayat yang kedua, ya, suatu bunyi tiupan sangkakala, tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah lidah-lidah api, dikatakan, yang bertebaran di atas mereka. Berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus sedang memenuhi murid-murid yang menantikan janji Bapa, janji Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan di ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ayat 4. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Ayat ini berkata, tanda pertama adalah orang yang dipenuhkan Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Atau glosolalia. Tanda ini adalah ilhaman dari Roh Kudus sendiri. Bukan karena dipelajari. Ya. Dulu waktu saya masih juga bantu pelayanan, masih pengerja, sudah pernah dengar berita itu. Ada yang dikatakan katanya, oh bisa les kalau mau berbahasa roh, ya, bukan di aliran GPDI yang saya dengar itu, ya. Ada yang mengajarkan, ayo les kursus untuk bahasa roh, ya, ikuti A, B, bukan begitu, saudara. Ya. Glosolalia ini bukan diajarkan, bukan dipelajari, tidak ada sekolahnya. Tapi itu adalah ilhaman dari Roh Kudus sendiri. Tanda ini bukan jadi target, bukan jadi tujuan utama. Setelah berbahasa roh, berbahasa lain, lalu oh udah ini target saya selesai, penuh Roh Kudus. Bukan itu, bukan menjadi target itu. Bukan tujuan utama. Tetapi bagaimana Roh Kudus yang hidup di dalam kita, yang akan memimpin kita dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan dibawa kepada kebenaran. Dan saat-saat ya kita bisa berglosolalia, bisa berbahasa-bahasa lain dalam doa-doa kita, ya, berkata-kata dalam bahasa yang lain. Manifestasi real ya dalam sikap kehidupan itu yang penting. Dalam kehidupan praktis ada buahnya, ya. Misalnya di dalam Yohanes, coba kita lihat Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 akan diikuti dengan hal-hal seperti ini apabila Roh Kudus terus memimpin dan memenuhi kita. Yohanes pasal 7 di ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu,
Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minumlah." 38. "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Haleluya. Puji Tuhan, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Di ayat 37, ya, bahwa akan memancar, akan mengalir dari dalam, dikatakan, ya. Saudara, kalau kita melihat bagaimana seseorang yang membuka hati, ya. Saya melompat, rupanya kita baca dulu dalam Yohanes 16, saudara. Yohanes 16. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Ya. 16 ayat yang ke-8. "Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman." Jadi seseorang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus dalam kehidupan real ini, dalam sikap kehidupan kita yang praktis, ada buahnya. Dikatakan oleh ayat ini, keinsafan akan dosa, keinsafan akan kebenaran dan penghakiman. Haleluya. Bahkan juga akan disertai dengan perubahan hidup. Dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2 dikatakan ada perubahan hidup. Bahkan juga akan disertai dengan kerinduan untuk hidup dalam persekutuan tubuh Kristus. Kalau orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia penuh dengan Roh Kudus, saya yakin Roh Kudus akan mendorong dia untuk ada dalam persekutuan tubuh Kristus. Karena dalam persekutuan tubuh Kristus, kita akan saling menguatkan di situ sehingga kita jadi berkat di sana. Kita menguatkan orang yang lemah, kita mendoakan orang lain. Sehingga kita boleh saling, ya, menyalakan api ini satu sama lain. Tidak menyendiri, tidak menjauhi persekutuan dengan tubuh Kristus. Karena Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya akan memberi kerinduan untuk hal itu. Coba kita baca dulu dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 7. 1 Korintus 12 ayat 7. "Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama." Haleluya. Puji Tuhan. Mengapa dikatakan, ya, dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama? Maksudnya dalam persekutuan tubuh Kristus. Sehingga saling menolong, saling menguntungkan, saling membantu di situ. Ya, puji Tuhan. Saudara, selain itu, dalam sikap kehidupan sehari-hari, buah yang kita akan rasakan kalau dipenuhkan dengan Roh Kudus dapat mematikan perbuatan daging. Ya, dalam Galatia 5 kalau saudara baca di situ ayat 16 sampai 21, dia akan mematikan perbuatan daging dikatakan. Ya, bahkan dia juga dapat memiliki sikap atau karakter yang mulia, ya, memiliki karakter yang mulia. Coba kita baca dalam Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Ya, dikatakan di sini, ya, bahwa Roh Kudus akan menolong kita, membantu kita sehingga kita juga dapat memiliki sikap atau karakter yang mulia seperti Yesus. Puji Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan.
kerinduan dan gairah untuk jadi saksi Kristus itu akan ada di hidup seseorang apabila dia dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan dia akan menjadi alat kemuliaannya. Ya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku, dikatakan. Sehingga kita punya kerinduan atau punya gairah yang tinggi untuk bersaksi kepada orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita akan punya kerinduan untuk hidup bertumbuh dalam kesempurnaan. Ya, kita akan punya kerinduan itu dalam Efesus 5. Saya tidak bacakan mengingat waktu. Efesus 5 ayat 13 sampai 15. Ya, kita akan punya kerinduan untuk hidup bertumbuh dalam kesempurnaan. Puji Tuhan. Ya, akan menjadikan kita kuat, membuat kita menjadi kuat, tidak mudah goyah. Ya, kalau seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus akan membuat kita menjadi kokoh dan kuat, tidak mudah digoyahkan. Apapun tidak membuat kita menjadi goyah. Ya, dunia boleh menaburkan kegelisahan, dunia boleh membuat kita menjadi takut dan khawatir, tetapi tidak akan membuat kita goyah kalau kita disertai atau penuh dengan Roh Kudus. Ya, kalau seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus, tidak akan terjebak dalam tantangan atau dalam tipu daya iblis, ya, dalam keinginan duniawi, ya. Karena iblis seringkali mau menggoda, mengganggu supaya kita yang hidup dalam kebenaran boleh hidup terus dalam dagingnya, ya. Keinginan duniawi. Sehingga hidupnya, ya, terus hidup karena keinginan daging, keinginan hawa nafsu, bukan keinginan hidup dalam keinginan kehendak Allah, tetapi sebaliknya, ya. Tetapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kita, ya, kekuatan, ya, sehingga kita tidak terjebak dalam tipu dayanya iblis. Puji Tuhan. Dan kita dapat terus diproses lewat Roh Kudus yang ada di hidup kita. Kita terus diproses, kita semakin mulia, semakin indah, dan akhirnya menjadi sempurna seperti Yesus. Mana kita bisa mengalami kesempurnaan kalau tanpa bantuan Roh Kudus, tanpa Roh Kudus di hidup kita. Tetapi saya yakin Roh Kudus yang akan memampukan, menyanggupkan kita sehingga kita bisa kuat, ya, kita bisa menang atas godaan-godaan iblis, tipu daya iblis, karena kita penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, bagaimana dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya, banyak yang mungkin bertanya, bagaimana untuk dipenuhi dengan Roh Kudus? Bagaimana supaya dipenuhi dengan Roh Kudus? Apa bisa dibeli? Boleh enggak saya beli supaya saya dipenuhkan dengan Roh Kudus? Ya, seperti waktu pengalaman bagaimana murid-murid berdoa untuk orang lain, menumpangkan tangan dan mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lalu ada orang juga yang ingin memiliki seperti itu. Ya, mereka pikir bisa dibeli, bisa ditukar dengan harta yang mereka punya. Tidak. Kepenuhan Roh Kudus bukanlah peristiwa sekali jadi, ya, tetapi itu terus akan menjadi satu kerinduan atau kepenuhan yang berkesinambungan sehingga membuat kita terus menjadi sampai menjadi sempurna. Jadi bukan kepenuhan Roh Kudus bukanlah peristiwa yang sekali jadi sesudah itu selesai, atau sekedar menjadi kebanggaan, punya pengalaman, oh dulu pernah penuh Roh Kudus. Cuma punya pengalaman masa lalu, ya. Bukan itu. Apa artinya? Hanya cuma punya pengalaman, oh pernah dipenuhkan Roh Kudus dulu. Sekarang bagaimana? Ya. Sekarang ini yang perlu.
Apakah kita masih dipenuhkan dengan Roh Kudus? Apakah hidup kita masih dipimpin oleh Roh Kudus? Sekarang ini, bukan dulu. Tetapi sekarang. Lalu merasa bangga, oh dulu pernah dipenuhkan Roh Kudus, dulu bangga. Tapi sekarang bagaimana? Bukan untuk itu. Tetapi ayat tadi dikatakan, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Bukan peristiwa yang sekali jadi, tetapi terus dan terus. Haleluya. Ya. Jadi kepenuhan Roh Kudus harus menjadi proses berkesinambungan. Kata berkesinambungan, saudara, berarti nggak putus-putus, ya, terus menyambung, berkesinambungan, nggak ada berhentinya, penuh Roh Kudus terus, sebab bukan sekali jadi, tetapi terus berkesinambungan, dan adalah pengalaman yang terus menerus, ya, sampai pada puncaknya. Sampai kepada kesempurnaan. Karena itu terus menerus. Haleluya. Tidak boleh berhenti sejenak pun. Kita minta Tuhan, pegang tanganku seperti pujian tadi berkata, pegang tanganku Roh Kudus setiap hari. Dengan kata lain, gak ada waktu untuk berhenti sejenak pun tidak dipegang oleh Roh Kudus. Tetapi setiap hari pegang tanganku Roh Kudus. Aku butuh engkau, aku perlu engkau. Berkesinambungan, gak berhenti terus. Haleluya, puji Tuhan. Itulah sebabnya diperlukan satu persiapan. Ya, ada persiapan yang diperlukan supaya kita terus penuh dengan Roh Kudus. Supaya hidup kita terus penuh dengan Roh Kudus. Harus ada persiapan. Ya, coba lihat dalam Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 38. Yohanes 7 ayat 37 sampai ayat 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Saudara perhatikan di sini. Ada satu persiapan yang diperlukan supaya terus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yesus berkata, siapa yang haus, ya, mari datang kepadaku. Dengan kata lain, kita harus membuka hati untuk Roh Kudus datang di hidup kita. Karena kita merasa haus, kita butuh Roh Kudus, kita butuh air hidup itu. Harus membuka hati dan harus sadar, ya, bahwa Roh Kudus itu perlu di hidup kita. Kita ingin dipenuhkan Roh Kudus dan juga harus percaya bahwa Roh Kudus adalah suatu kebutuhan dalam hidup kita. Amin. Ya, merupakan kebutuhan seperti nafas manusia. Manusia butuh nafas untuk hidup. Kalau nggak percaya, coba hentikan nafasnya. Ya, nggak usah lama-lama. Kadang-kadang nahan nafas saja cuma berapa detik. Aduh, sudah rasanya kayak orang mau mati. Ya, karena manusia hidup itu perlu bernafas. Gak usah jauh-jauh. Saudara tutup hidungnya, tutup mulutnya semua, rapat-rapat, lalu gak bisa nafas, mati. Ya, butuh nafas. Kiranya kita juga boleh berkata kepada Allah, Roh Kudus, aku juga butuh engkau seperti nafas tadi. Kalau aku gak bernafas, aku akan mati. Kalau aku gak penuh Roh Kudus, aku akan mati. Karena aku butuh Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi harus punya kerinduan.
Selain punya kerinduan, punya kesetiaan untuk tetap minta, ya, dan juga rela dipakai untuk menjadi alat Tuhan. Rindukan untuk dipenuhkan Roh Kudus karena aku ingin jadi alat-Mu Tuhan. Supaya aku dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan, menjadi berkat kepada orang lain. Penuhkan aku dengan Roh-Mu supaya aku menjadi alat Tuhan yang berguna untuk orang lain. Dan Tuhan pakai hidup kita, dan hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Selain itu, ya, selain tadi punya kerinduan, kesetiaan, punya kesadaran dan percaya, punya kerinduan dan rela dipakai untuk menjadi alat Tuhan. Yang terakhir kita melihat dulu dalam Lukas pasal 11 sebagai ayat terakhir. Lukas 11 ayat 9 sampai ayat 13. Lukas 11 maaf ya, Lukas 11 ayat 9 sampai ayat 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Haleluya. Bahwa Dia akan memberikan kepada yang meminta kepadanya. Dia akan berikan Roh Kudus kepada yang meminta. Dengan kata lain, berdoa dengan tiada keputusan. Tetap minta sampai terus dipenuhkan. Dan dipenuhkan terus sampai Dia datang. Puji Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menolong, memberkati kita bersama. Firman Allah mungkin sederhana, tetapi kiranya Roh Kudus boleh memampukan menolong kita, sehingga kita boleh ada dalam rencananya Allah, bahwa kita penuh dengan Roh Kudus. Mari saudara yang di rumah berdiri bersama-sama, kita nyanyikan sebuah pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau
amat tinggi. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus kiamat takana. Terima kasih Roh Kudus, kami perlu Roh-Mu. Haleluya. Engkau tahu setiap hati yang rindu untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Hampiri dia Roh Kudus. Jamah. Penuhkan mereka dengan Roh-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau akan memberikan kami kelengkapan, kekuatan, kesanggupan. Bahkan Engkau juga akan memberikan kami hikmat untuk dapat melakukan hal yang secara manusia mustahil. Tapi Tuhan, kami tahu Roh-Mu yang adalah sumber hikmat. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menerima kebenaran firman Allah. Dimanapun dia berada, hampiri dan jamah. Hari Tuhan, tolong. Biarlah mereka juga punya kerinduan untuk dipenuhkan dengan Roh-Mu. Merasa haus, merasa perlu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan sanggup hidup di dunia ini yang terus dengan penuh kejahatan. Kejahatan akan makin bertambah-tambah. Tapi kami akan sanggup bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua yang sakit Engkau juga jamah, berikan kesembuhan, penyakit apapun Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Jamah yang sakit, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang sedang kekurangan dalam kesulitan, omset belum terpenuhi dalam pekerjaan, usaha-usaha yang macet belum berjalan dengan baik, ada kekurangan kesulitan, Engkau tolong di dalam nama Yesus. Bahkan rumah tangga mereka Engkau berkati. Kalau ada yang sudah mulai hilang kasihnya, Engkau pulihkan rumah tangganya, hubungan suami istri, anak orang tua di dalam nama Yesus. Engkau juga berkati yang sedang berulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran dalam minggu ini. Biarlah mereka juga diberkati Allah dengan kesehatan, damai sejahtera, penuh sukacita, rumah tangganya bahagia karena ada Yesus di dalamnya. Engkau tolong juga Tuhan, kalau ada rumah tangga keluarga yang merindukan keturunan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau sanggup membuka rahimnya di dalam nama Yesus. Kalau ada rekan-rekan kami yang ada di luar kota, di luar negeri, karena pekerjaan ada tugas-tugas, Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada, jagai dalam hadirat Allah. Jauhkan mara bahaya, kecelakaan di udara, di darat, di laut, dimanapun Tuhan sertai di dalam nama Yesus. Engkau pelihara dan sehatkan. Terima kasih Bapa, sehingga mereka semua kembali dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah keamanan, ketenangan di negara kami boleh kami rasakan bersama dengan Engkau. Engkau juga berkati Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Biarlah mereka mengerjakan tugas dengan takut akan Tuhan. Engkau selamatkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada dalam pelayanannya masing-masing bersama jemaatnya, semua juga diberkati dan dipakai oleh Allah. Terima kasih Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan online ini. Walaupun sederhana, berkati mereka yang dengan setia melayani. Tuhan balas dan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tangan-tangan yang juga memberi untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit memberkati yang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan Tuhan sanggupkan, mampukan untuk jemaat tetap minta untuk dipenuhkan Roh Kudus, datang di ibadah doa setiap jam 6 sore
sore Engkau tolong berikan kerinduan sehingga mereka rindu dan bertindak datang untuk minta kepada Tuhan. Pakai semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya dalam pelayanan, urapi dan pakai mereka semua dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Ibadah doa di tempat ini jam 6 sore setiap hari untuk kepenuhan Roh Kudus. Tuhan memberkati.